tapi dia dibungkus seakan-akan pakai sisi agama juga. Padahal dia berbicaranya pada ruang politik. Padahal ruang politik tidak bisa dibaca dengan hitam dan putih. Dan dia membacanya sisi politik ini dengan cara hitam dan putih. Itu bid'ah sayyi'ah. Nah, berarti bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, "Idza zaharatil bid'u wa sakatal 'alimu fa 'alaihi la'natullah." Jika bid'ah sudah marak, pemahaman-pemahaman menyesatkan, termasuk boleh menikah dengan wanita muslimah lebih daripada 4 orang, 5, 6, 7 dikumpulkan. Dulu ada kan Eyang Subur, berapa istrinya? 8. Kalah kamu. Ya, kalau mau jadi Eyang Subur penerusnya. Itu merupakan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah. Nah ini sudah marak seperti itu. Jika sudah marak. Atau pertikaian. Pertikaian yang diakibatkan oleh provokasi. Caci maki dianggap jihad. Adzan hayya 'alas shalah diganti jadi hayya 'alal jihad sambil megang senjata. Mau sholat adzannya hayya 'alas shalah diganti jadi hayya 'alal jihad sambil pada pegang senjata. Ini bid'ah sayyi'ah. Berarti provokasi yang seperti ini. Ya, provokasi, ingin perang berarti di negara yang damai. Dan ketika ditujukannya kepada pemerintah yang sah secara konstitusi, yang juga Islam juga, maka berarti bid'ah sayyi'ah itu. Jika sudah marak bid'ah-bid'ah seperti ini, pemahaman-pemahaman bid'ah, termasuk mana pemahaman bid'ah lainnya? Mengingkari ketetapan hukum agama. Rasul di dalam hadisnya banyak mengajarkan tentang tabarruk, ngalap berkah. Ngalap berkah dianggap bid'ah. Kelompok Wahabi yang mengatakan, yang menuduh bid'ahnya ngalap berkah, apalagi syirik, mensyirik-syirikkan tabarruk, kelompok itu telah berbuat bid'ah. Justru itu yang melakukan bid'ah. Ya, justru itu yang melakukan bid'ah. Ziarah kubur dianggap bid'ah, orang yang menganggap bid'ah itulah melakukan bid'ah karena merubah ketetapan konstitusinya Rasulullah di dalam Islam. Padahal ziarah kubur itu sunnah. Dan itu bisa menguatkan ingatan kita pada kematian. Aktiru min zikri hazimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan dunia. Apa? Al-mautu, yakni kematian. Dan salah satu cara mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Kata Rasulullah SAW, fa innaha tudzakkirul akhirah, fa innaha tudzakkirul mauta. Berziarah kubur mengingatkan kita pada akhirat, berziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Maka perbanyak ziarah kubur, jangan membid'ahkan dan mensyirik-syirikan ziarah kubur. Alhamdulillah, ada orang-orang yang dulu anti ziarah kubur, syirik bid'ah. Pas ikutan dengan jamaah ahbabur Rasul, pengen tahu ziarah kubur, sekarang mah ketagihan. Ya, sekarang mah ketagihan ziarah kubur aja. Banyak yang begitu. Yang tadinya menganggap syirik, menganggap bid'ah, sekarang merasa tentram, merasa tenang. Karena kesibukan sehari-hari kita bekerja terus, ngurusin dunia terus. Dengan ziarah kubur kita ingat akhirat, tenang, tentram. Nggak terlalu dikejar-kejar dengan tujuan duniawi. Jangan anti dengan ziarah kubur. Ziarah aja. Ziarah kubur mau benang ku corona ieu moal. Ziarah nu maut piraku gitu. Ziarah kubur. Yang sering. Ya, tidak harus banyakkan, beberapa orang ziarah kubur. Ke Masjid Agung Karawang, ke Pulau Bata, ke Rende, ke Peleret. So, ziarah kubur ke Gunung Jati, silakan. Jangan anti, jangan kayak Wahabi. Apa-apa bid'ah, apa-apa syirik. Mereka ingkar sunnah. Banyak hal-hal lain yang bisa dikategorikan sebagai ideologi bid'ah. Pemahaman-pemahaman bid'ah. Seperti menyatakan kalau berbuat dosa, berbuat maksiat tidak dosa. Karena itu sudah takdirnya Allah. Itu juga kelompok ahlul bid'ah yang dimaksud. Karena kita berbuat baik oleh Allah, kita berbuat maksiat juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak dosa. Nah, kelompok yang seperti ini kelompok ahlul bid'ah. Bid'ah dalam ideologi, dalam akidah. Yang dimaksud dalam hadis Rasul yang tadi, idza zaharatil bid'ah, yang dimaksud bid'ahnya adalah seperti itu. Ideologi bid'ah. Wasakatal alimu, jika pemahaman-pemahaman bid'ah telah marak di mana-mana muncul, sedangkan orang-orang alim, ulamanya diam saja. Masyarakat diprovokasi untuk memberontak, orang alimnya diam saja. Masyarakat terprovokasi. Masyarakat diprovokasi
dengan ideologi, dengan pemahaman, dengan doktrin, kalau tidak memilih presiden, calon presiden ini, maka kafir kelompok sana. Banyak masyarakat yang ikut-ikutan. Bahkan dengan tetangga saja sudah nggak mau negur sapa. Salam pun nggak mau dijawab. Itu banyak seperti itu. Yang tadinya bareng-bareng hanya karena beda pilihan pilpres, mereka anggap pilpres itu merupakan agama. Kocluk, kocluk. Tahu kocluk? Koclak. Kepalanya koclak. Jahil, bodoh bener. Tidak memiliki akal sehat. Masa pilpres dianggap agama? Seolah-olah pilpres di Indonesia itu klausul dalam usuluddin, seolah-olah. Beda pilihan dianggap kafir. Mengkafirkan saudara muslimnya, apalagi muslim dianggap PKI. Kelompok yang memilih calon presiden ini PKI katanya. Ayo isu PKI, PKI. Ternyata yang dituduh PKI, kalau presiden ini, calon presiden ini jadi presiden nanti terpilih, menang, akan ada kebangkitan PKI. Ternyata ketika Pak Jokowi menang, yang bangkit NU. Berarti yang dianggap PKI NU oleh mereka. Sadar. Yang difitnah PKI itu NU ternyata. Itu sudah sejak zaman dulu. Tahun 65 begitu. Kiai-kiai NU dituduh PKI, difitnah komunis, kiai sekelas Mbah Hasyim Asy'ari sama. Nah, orang-orangnya seperti itu, orang-orang yang nggak paham agama sebetulnya, tapi mabok agama. Nggak paham agama, tapi mabok agama. Nah, itu pemahaman bid'ah sama. Perilaku-perilaku buruk, doktrin-doktrin yang buruk, yang bisa memecah belah umat. Kalau orang alimnya diam saja ketika terjadi masa seperti ini, maka fa'alaihi la'natullah. Allah akan melaknat orang-orang alim yang diam saja. Ketika negara banyak koruptor, ketika para pejabat banyak menjual aset negara, ada orang-orang alim yang bisa menata negara, yang memiliki kompetensi untuk masuk ke jalur konstitusi, menjadi pejabat pemerintahan, orang alimnya ingin membenahi, bisa membenahi, maka selayaknya orang alim maju. Tidak apa-apa. Orang alim maju untuk membenahi itu semua. Karena dalam sejarah zaman dulu para alim menjadi qadhi. Menjadi qadhi itu hakim, hakim agung. Menjadi penasehat raja, itu banyak. Ada yang menjadi raja, Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja. Apa Anda akan berkata, ulama kalau mencari kekuasaan atau mengambil kekuasaan berarti ulama usul? Adakah yang berani mengatakan Maulana Kanjeng Sinun Syekh Syarif Hidayatullah qaddasallahu sirrah sebagai ulama usul? Ada yang berani tidak? Digampar sama malaikat nanti. So, raja beliau, ayo. Mau apa lagi? Ulama, alim, mufti. Wali songo, di antara wali songo yang paling alim Maulana Syekh Syarif Hidayatullah, paling alim. Sehingga yang lain seringkali meminta keputusan dari Kanjeng Sinun Syekh Syarif Hidayatullah, paling alim. Kemudian jadi raja. Ada yang berani bilang ulama usul. Kalau kita merunut kepada flashback ke belakang, kejadian yang menyatakan wali songo tidak ada, wali songo fiktif, itu siapa? Wahabi. Kemudian kita menyaksikan banyak sekali doktrin-doktrin, dogma-dogma, provokasi yang menyatakan kalau ulama masuk ke pemerintahan, ulama usul, siapa? Mereka yang berteman dengan kelompok Wahabi. Betul tidak? Yang disebut dengan Asrobi, Aswaja, Roso, Wahabi. Apa landasannya? Landasannya jagoannya di pilpres nggak menang. Karena pilpres, karena politik praktis. Sampai-sampai menuduh dan memfitnah, mengkerdilkan, menghinakan kehormatan seorang ulama atau banyak ulama. Sedangkan mereka mengaku ulama, tapi mengkerdilkan ulama yang lain yang tidak mengkerdilkan dia. Menghinakan ulama yang lain yang tidak menghinakan dia. Yang berbuat dengan karyanya, dengan usahanya langsung, dengan perbuatannya untuk membenahi bangsa ini. Jadi kita harus sadar, makanya doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ketika banyak keinginan para ulama untuk uzlah, untuk khalwat, sebetulnya para ulama itu banyak yang kalau mereka semakin mengamalkan thariqahnya, kebanyakan inginnya uzlah, sudah nggak mau pusing dengan urusan dunia. Akan tetapi ketika pemahaman seperti ini, pemahaman bid'ah seperti ini sudah marak di mana-mana, mau tidak mau seperti Abah Lutfi maju jadi one team press. Kiai Said Akil Siraj juga pernah menjadi one team press. Kemudian Kiai Hashim Muzadi
Hashim Muzadi juga pernah menjadi one team press, Ibu Tuti Alawiyah menjadi one team press, ulama-ulama, orang-orang alim, wal alimah jadi one team press. Ada di lingkaran pemerintah. Tapi nggak berarti mereka ulama usul. Karena kalau bukan ulama yang masuk ke pemerintahan untuk memberikan pengarahan-pengarahan, mau siapa? Mafia nantinya. Betul tidak? Hancurlah negara kita. Mesti bersyukur ada ulama yang mau ngopenin bangsa dan negara. Padahal mereka inginnya uzlah, khalwat.